Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam seri pengajaran pribadi Roh Kudus. Dan kita akan mempelajari mengenai macam-macam karunia Roh Kudus. Pada tayangan video ini adalah bagian pertama. Dan kita akan belajar mengenai karunia Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kami yang sudah meluangkan waktu untuk belajar mengenai macam-macam karunia Roh Kudus. Terangi hamba-Mu, biarlah seperti apa yang Kau ingini Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam kelemahan, keterbatasannya, biarlah Tuhan yang urapi. Berkati setiap umat-Mu, biarlah kami boleh siap untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar mengenai macam-macam karunia Roh Kudus bagian yang pertama. Yang namanya karunia itu pemberian Bapak Ibu Saudara. Pemberian itu sebuah gift atau sebuah hal yang diberikan secara cuma-cuma atau secara gratis. Tetapi pemberian ini tentu saja Tuhan punya rencana bagi kita. Ada di balik pemberian ini adalah kemauan Tuhan supaya kita menggunakan karunia atau pemberian dari Tuhan ini yang berupa karunia Roh Kudus ini bagi kemuliaan namanya. Berbeda dengan reward. Kalau reward, Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu dulu sehingga Bapak Ibu Saudara dianggap layak untuk menerima. Tapi kalau karunia ini Bapak Ibu Saudara tidak melakukan apa-apa, tetapi ini murni karena keinginan dari Tuhan memberikan karunia kepada kita. Saya akan membahas macam-macam karunia Roh Kudus yang berasal dari 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai ke 10. Mari kita baca. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan karunia iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberitakan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama dalam macam karunia rohani ini adalah berkata-kata dengan hikmat. Apa yang dimaksud dengan karunia berkata-kata dengan hikmat ini bukanlah sebuah permainan kata yang nampaknya itu indah, kemudian itu akan membuat kita, oh ya ini yang benar, ini yang salah. Tetapi hikmat yang dimaksud Paulus ini adalah bukan sebagai hikmat manusia. Konsep hikmat ini seringkali di dalam umat Korintus menganggap bahwa pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus ini sebagai sebuah kebodohan. Karena demikian Paulus pun menentang konsep yang salah mengenai bahwa Injil itu sebuah kebodohan. Ia tidak anti hikmat. Paulus bukanlah orang yang menentang sebuah hikmat yang berasal dari manusia. Tetapi berkata-kata dengan hikmat ini adalah demikian. Kenyataannya Paulus bahkan berbicara terus terang menyatakan bahwa ia mengajarkan tentang hikmat. Bagaimanapun hikmat yang dibicarakan Paulus berasal dari perspektif yang berbeda. Hikmat ini bukan dari hikmat dunia, melainkan dari Allah. Yang dimaksud hikmat sesungguhnya adalah karya salib Kristus. Di mana yang namanya karya salib Kristus ini adalah seseorang tidak bisa memahaminya kalau tidak memiliki roh Allah. Karena bagi orang dunia, salib adalah sebuah kebodohan, bukan sebuah hikmat. Kalau kita melihat bagaimana orang-orang tidak bisa mempercayai salib, karena salib itu sebagai sesuatu yang bodoh. Bagaimana mungkin sebuah kutuk, sebuah hukuman itu membawa kepada kelepasan dan pembenaran umat manusia. Yang namanya salib ya hukuman, ya kutuk. Jadi orang yang disalib itu adalah yang terkutuk, yang salah. Sedangkan Allah kita yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengutus putra yaitu Yesus Kristus sendiri untuk disalib sebagai anak domba Allah. Dia tidak bersalah, tetapi dia disalibkan supaya menanggung dosa. Nah, pada waktu Paulus berkata-kata mengenai salib Kristus dan diterima oleh orang-orang, ini namanya karunia berkata-kata dengan hikmat mengenai salib Kristus, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita mengenal sekarang bahwa salib Kristus itu adalah salib yang menyelamatkan. Yang kedua adalah berkata-kata dengan pengetahuan.
Berkata-kata dengan pengetahuan di sini bukanlah pengetahuan knowledge. Misalnya, seseorang mengetahui bagaimana caranya untuk menyembah Tuhan dengan cara dia menjaga hidup, tidak memakan yang haram, tidak ada yang haram dan halal di hadapan Tuhan, dan kemudian dia menjaga hidupnya. Bukanlah pengetahuan semacam itu. Bagaimana caranya berdoa, bagaimana, bukan pengetahuan mengenai apa yang ada di Alkitab. Pengetahuan yang ada di sini adalah hikmat berkata-kata dengan pengetahuan di sini adalah berkata-kata dengan pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Kita tahu bahwa pengetahuan Tuhan kita itu tidak dibatasi dengan ruang dan tidak dibatasi dengan waktu. Sehingga saat kita ini dikaruniai berkata-kata dengan pengetahuan, kita ini sedang menyingkapkan apa yang diketahui Tuhan tetapi tidak diketahui oleh manusia. Satu kali ada seorang pengkhotbah yang saya cukup kagum, yaitu bernama John Piper. John Piper ini dalam sebuah khotbahnya dia menyatakan demikian. Bapak Ibu, di sini ada seseorang yang sedang bergumul untuk membangun satu kelompok kecil, yaitu kelompok sel. Dan kelompok sel ini sedang dipergumulkan oleh seorang yang berada di apartemen dalam jalan ini, nomor apartemennya ini. Dan di situ ada beberapa orang, mereka sedang bergumul sekali. Saya yakin mereka yang sedang bergumul pun diketahui oleh Tuhan. Nah, kata-kata John Piper ini kemudian setelah dia berkhotbah, ada orang datang sama dia. Kemudian John Piper ini bercengkrama dengan orang tersebut, dan orang tersebut ini bilang, Pak John Piper, terima kasih, kami memang sedang bergumul, dan alamat yang Bapak sampaikan dan alamat dan nomor apartemen itu tepat seperti apa yang Bapak ketahui. Dan kemudian si orang ini menyatakan, terima kasih Pak untuk memberikan kekuatan bagi kami. Namanya berkata-kata dengan pengetahuan itu adalah seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Apa yang tidak kita ketahui secara fisik, tetapi Tuhan memberikan pengetahuannya, apa yang ada di pergumulan di satu umat, satu jemaat, satu kumpulan, dan kemudian perkataan itu digunakan untuk membangun. Ini yang namanya berkata-kata dengan pengetahuan. Berkata-kata dengan pengetahuan ini memang sebuah hal yang natural, tapi ada campur tangan supranatural Tuhan di atasnya. Berkata-kata dengan pengetahuan seringkali dihubungkan dengan nubuat, pernyataan Allah, dan bahasa roh. Kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa Paulus sedang memikirkan sebuah pengetahuan supranatural dari Roh Kudus. Nah, di sini kita melihat bahwa yang namanya pengetahuan ini juga berkaitan dengan yang namanya bahasa roh dan juga nubuat. Tetapi lebih di sini adalah pengetahuan yang tidak diketahui oleh siapa-siapa, dan ini digunakan untuk menguatkan sebuah kumpulan orang. Yang ketiga adalah karunia iman. Karunia iman itu apa, Bapak Ibu Saudara? Bukankah semua kita ini adalah orang beriman? Iman dalam konteks karunia rohani sebaiknya dipahami sebagai sebuah keyakinan supranatural bahwa Allah akan menyatakan kuasanya, kemurahannya dalam cara yang khusus, dalam situasi yang khusus. Ada beberapa poin yang tersirat dari definisi ini. Pertama, keyakinan ini bersifat supranatural, bukan sugesti emosional, baik melalui visualisasi, kekuatan pikiran, maupun perkataan positif. Kadangkala kita membangun yang namanya karunia iman adalah mengatakan sesuatu yang kita yakini dengan sungguh-sungguh. Contoh misalnya, saya yakin bahwa bisnis saya akan kembali bangkit bahkan berkali-kali lipat. Sugesti, pernyataan yang emosional, pernyataan sebuah yang kita memvisualisasikan apa yang di depan. Bukan seperti itu yang namanya karunia iman, tapi keyakinan yang berasal dari Roh Kudus. Yang kedua ini adalah, definisi kedua ini adalah keyakinan ini, iman ini adalah berasal dari Roh Kudus, bukan hasil pemikiran kita, bukan hasil emosi kita, baik dari diri kita maupun dari hamba Tuhan yang membangun kita. Sama seperti jenis karunia rohani yang lain. Keyakinan supranatural ini tidak dimiliki secara permanen, Bapak Ibu Saudara. Ini hanya dalam situasi tertentu. Kita pada situasi tertentu diberikan karunia iman, yaitu membangun diri kita, membangun iman kita secara supranatural, karena Tuhan yang memberikan keyakinan dalam hidup kita, sehingga hal-hal ajaib pada situasi tertentu ini bisa menunjukkan kuasanya. Contoh pada saat Perjanjian Lama aja saya bawakan. Pada saat 12 pengintai itu
datang kembali ke Musa dan menyatakan apa yang ada di hadapan mereka. 12 pengintai ini sama-sama memiliki penglihatan yang sama, yaitu bahwa tanahnya penuh susu dan madu. Apa yang mereka dapatkan adalah tanah yang baik. Namun iman mereka, keyakinan mereka akan janji Tuhan ini tidak sama. Kemudian saat 10 pengintai yang tua itu kembali mereka menyatakan, tapi nggak mungkin. Ada orang enak, ada orang gergasi, Yebus dan lain-lain yang besar-besar. Mereka ini pandai berperang, siapakah kita? Tetapi yang namanya Yosua dan Kaleb menghadap Musa dengan karunia iman. Meskipun yang namanya orang Yebus, orang gergasi, orang enak, orang yang gede-gede, mereka pandai berperang, tapi aku yakin akan janji Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang namanya bagaimana Tuhan mengaruniakan iman secara supranatural, tidak dibangun atas dasar emosi, tapi karena Roh Kudus berkuasa atas hidup mereka. Yang keempat adalah karunia menyembuhkan. Karunia menyembuhkan ini adalah karunia yang laku banget di kalangan karismatik. Orang sering sekali ingin dalam kehidupan ini yang sakit disembuhkan. Kadang dikatakan yang miskin diperkaya, padahal di Alkitab gak ada yang namanya yang miskin diperkaya. Bapak Ibu Saudara boleh cek deh Alkitab kita, ketik aja yang Alkitab elektronik, yang miskin diperkaya tidak akan muncul Bapak Ibu Saudara. Tetapi inilah sekarang kita belajar mengenai karunia itu secara benar. Yang keempat adalah karunia menyembuhkan. Jenis karunia menyembuhkan ini adalah karunia yang merupakan demonstrasi kuasa Tuhan dalam orang-orang sakit. Fungsinya apa Bapak Ibu Saudara? Fungsinya adalah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun berhak mengklaim bahwa karunia kesembuhan itu bisa digunakan atau bisa dipakai sewaktu-waktu Bapak Ibu Saudara. Karena yang namanya karunia kesembuhan ini, menyembuhkan ini adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada seseorang yang khusus untuk tujuan khusus. Contoh gampang adalah pada waktu Paulus dia mengalami kebutaan, dia harus menemui Ananias. Nah, pada saat itu adalah Paulus yang sedang gundah, Paulus yang sedang bingung akan keadaan dirinya. Kemudian dia datang kepada Ananias, dan kemudian saat Ananias menumpangkan tangan, kemudian sembuhlah mata Paulus. Nah, ini yang namanya karunia menyembuhkan. Fungsinya apa Bapak Ibu Saudara? Kenapa Ananias diberi Tuhan karunia menyembuhkan? Dan Ananias ini bukanlah hamba Tuhan yang aku bisa menyembuhkan Paulus, kemudian dia bikin KKR gede-gedean di mana-mana, tidak. Tetapi ada satu hal yang Tuhan ingin pakai melalui Ananias ini. Apa yang dipakai? Membangkitkan seorang pejuang Kristus yang luar biasa yang bernama Paulus. Sehingga saat yang namanya Paulus itu disembuhkan, ada kuasa Tuhan di situ, ada karunia yang dicurahkan dalam hidup Ananias, kemudian menyembuhkan seorang yang bernama Paulus. Dan ini yang namanya karunia menyembuhkan. Tidak ada seorang pun bisa mengklaim bahwa yang namanya kesembuhan itu adalah berasal dari seorang hamba Tuhan. Namun yang namanya karunia menyembuhkan itu, balik lagi Tuhan punya rencana dalam karunia itu untuk orang tertentu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Banyak sekali mengenai karunia menyembuhkan, Bapak Ibu Saudara boleh baca di Alkitab, dan kejadian itu seringkali digunakan Tuhan untuk menambahkan orang itu makin yakin, makin percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Jehovah Rafa. Yang kelima, karunia membuat mujizat. Karunia membuat mujizat ini perlu disendirikan karena dari karunia kesembuhan. Karena mujizat memang memiliki cakupan yang luas sekali. Setiap kesembuhan ilahi itu memang benar merupakan mujizat, tapi mujizat yang di sini yang ingin saya bahas adalah mujizat mengenai hal-hal yang rohani. Contoh saja pada waktu orang membangkitkan orang mati, pengusiran roh-roh jahat, maupun hal-hal supranatural. Nah, ini yang namanya karunia mujizat. Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang kita ini seringkali lupa bahwa Tuhan itu mencurahkan karunia kepada orang percaya untuk melakukan mujizat, yang dinamakan adalah kita ini dicurai Roh Kudus sebagai seorang yang bisa sebagai saluran mujizat Tuhan. Tapi kenyataannya justru berbalik di masa sekarang. Kita justru mempunyai satu karunia, bukan karunia membuat mujizat,
tetapi karunia meminta mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin balikan, Bapak Ibu Saudara, dalam karunia membuat mujizat ini, Tuhan ingin pakai Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melakukan hal-hal yang ada di dalam firman Tuhan. Bagaimanakah kita bisa memberitakan Injil? Bagaimanakah kita bisa sebagai alat Tuhan adalah dengan cara salah satunya adalah membuat mujizat. Bapak Ibu Saudara, banyak orang memohon mujizat hanya untuk apa? Kepentingan pribadi. Yang paling parah adalah bahwa orang tidak menyadari bahwa iblis dapat melakukan mujizat palsu. Mujizat yang tidak membawa kepada satu hal, pemberitaan firman Tuhan dengan tujuan untuk menyesatkan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara ingat bagaimana saat Yesus setelah berpuasa 40 hari, dia dituntun Roh Kudus masuk dalam padang gurun, pencobaan, di mana di sana Yesus bertemu dengan iblis, yaitu Lucifer sendiri. Dan pada waktu itu Lucifer mencobai, kalau engkau benar-benar Allah, anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Lucifer bisa kok kasih yang namanya kekayaan, apa yang kita butuhkan banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Coba baca ayat itu, renungkan kembali. Saya ingin membalikan, kita bukanlah peminta mujizat, kitalah pembuat mujizat melalui kuasa Tuhan. Karena karunia membuat mujizat itu Tuhan curahkan bagi setiap orang yang mau dipakai Tuhan. Jangan jadi peminta mujizat, jadi orang untuk menyalurkan mujizat Tuhan. Bagaimana yang namanya kehidupan rasul-rasul zaman lampau bisa terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagian pertama mengenai karunia Roh Kudus sudah saya sampaikan. Mari kita tunduk kepala, kita mengucap syukur untuk pengajaran seri Roh Kudus mengenai macam-macam karunia Roh Kudus bagian pertama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pengajaran seri Roh Kudus macam-macam karunia yang pertama. Biarlah setiap kami boleh dikuatkan, boleh diteguhkan, sehingga apa yang kami pelajari pada kesempatan kali ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, setiap kami biarlah Tuhan berkati dengan berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, yang menyertai memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di pengajaran yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.